وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bab 56. Bab hakul jar, hak tetangga. Apa nih hak tetangga? Al-Miqdad ibni Al-Aswad radhiyallahu anhu yaqulu, dari Miqdad bin Al-Aswad berkata, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, atau sahabatnya yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashab di sini seperti sahabat-sahabatnya bertanya, Anis zina, tentang perbuatan zina. Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang perbuatan zina. Anis zina ya, bukan anis zani. Qalu, mereka berkata, haramun, itu haram. Haramahullahu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, begitu juga Rasulnya juga mengharamkan. Faqala la ayyazniyar rajulu. Jika ada seorang laki-laki yang berzina bi asrati niswatin, dengan 10 wanita, aisaru alaihi, dosanya masih lebih ringan atau masih lebih enteng, min ayyazniya bi imraati jarihi, daripada menzinai satu orang istri tetangganya. Artinya sama-sama wanita, ketika berzinanya adalah dengan istri tetangga, maka dosanya lebih dari 10 kali lipat dosa berzina dengan orang yang nggak dikenal. Ini bukan berarti mengecilkan dosa zina, no, tak zina karo wong liya ndak gitu ya. Tetap nggak boleh ya. Cuman ketika itu terjadi, maka menzinai istri tetangga itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan orang yang tidak dikenal gitu. Tentu nanti kalau dihadapkan dengan berzina dengan orang yang ada di bawah, orang yang ada hubungan nasab dengan kita, ya, kakak, adik dan seterusnya, ya itu lebih besar lagi gitu. Wasalahum anis sarokoh, dan para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wasa'alahum, dan Nabi SAW bertanya kepada para sahabat anis sarokoh, bagaimana halnya dengan mencuri. Qalu haram, mereka menjawab haram. Haramahallahu azza wa jalla wa rasulah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya, begitu juga Rasulnya juga. Faqala, maka beliau SAW bersabda, la ayyasriko min asarati ahli abyatin, kamu mencuri dari 10 rumah orang yang enggak kamu kenal, rumah jauh gitu kan, aisaru alaihi min ayyasriko min baiti jari, itu dosanya masih lebih enteng, lebih ringan daripada mencuri dari rumah tetangganya. Ya, ini menunjukkan tetangga itu punya hak yang besar 10 kali lipat dari orang yang nggak dikenal. Ya, berarti apa? Ketika kita sudah punya harta, kemudian kita sudah mencukupi urusan rumah tangga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, kok kemudian ada tetangga yang butuh, mereka juga punya hak untuk ditolong, mereka punya hak untuk dibantu. Sebaliknya, mereka juga punya hak untuk dijaga. Jangan kemudian malah kalau ada maling, malah kita bantu maling itu untuk mencuri di rumah tetangga kita. Ini nggak pas ya. Kita juga harus membantu tetangga kita untuk melindunginya. Maka jadi tetangga kita harus baik juga sama tetangga agar dilindungi. Makanya orang Jawa tuh punya filosofi yang sangat baik gitu kan. Yang mungkin pernah saya sampaikan juga, yaitu apa? Pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok gitu kan. Karena kalau kita punya rumah, kita pagerin dengan tembok setinggi apapun, orang kalau udah benci bisa aja manjat gitu. Tapi terkadang di desa-desa itu saya pernah lihat tuh, rumah satu dengan yang lainnya pagernya itu cuma tanaman gitu. Bukan pagar tembok, bukan pagar besi, bukan pagar apa gitu, tanaman gitu. Tapi rumah-rumahnya itu aman gitu. Kenapa? Karena mereka saling menjaga gitu.
Jadi kalau yang sebelah rumahnya itu masak sesuatu yang aromanya keluar dibagi. Itu akhlak-akhlak Islam ya, yang diterapkan di kampung-kampung yang mungkin mereka nggak baca hadis itu. Tapi panggilan jiwanya, fitrahnya ya itu melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Dan itu harusnya kita malu ya ketika kita mengaku sebagai orang yang belajar tapi kita nggak mempraktekkan itu. Nah, maka kita harus kemudian melihat tetangga itu sebagai saudara juga gitu. Jangan kemudian melihat sebagai musuh yang harus dibenci gitu. Makanya zaman dulu itu ada sahabat yang kemudian mau menjual rumahnya dan ketika mau ditransaksikan ternyata rumahnya dijual 2-3 kali lipat harganya. Pembelinya itu tak kaget itu. Kok mahal banget rumahmu? Misal rumahnya harganya 500 juta, dia jual 1,5 miliar. Kok mahal banget gitu kan. Maka beliau mengatakan yang mahal bukan rumahnya, tapi tetanggaku. Ini tetanggaku ini orang baik gitu. Ya, tetanggaku ini orang baik, nggak pernah usil, nggak pernah ini malah jaga. Ya, kalau misal apa namanya ada hal-hal yang nggak baik yang akan terjadi malah bantu gitu, malah nulungi ya, itu maka tetangganya ini tetangga baik yang mungkin nggak akan ditemukan di tempat lain gitu ya. Maka sebagian orang tuh punya masukan, punya nasihat kalau mau beli rumah sebelum beli itu ngontrak dulu sekitar situ gitu. Kira-kira gimana gitu, 1 atau 2 tahun. Kalau emang nyaman di situ ya silakan beli gitu. Jangan asal beli begitu udah dibeli tinggal di situ nggak nyaman gitu kan. Akhirnya dijual lagi, yang jual nggak gampang gitu kan.